Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kami dapat berkumpul di sini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadia Mardia, selaku perwakilan dari PKN 2019A untuk sidang semu atau moot court penanganan perkara perdata dalam hal wan prestasi kasus jual beli sapi ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Dwi Iman Mutakin, SHMH, dan Bapak Kanigara Hawari, SHMH CLA, selaku dosen pembimbing hukum acara. Sebelumnya, Bapak dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk guru kita semua, yaitu almarhum Profesor Dr. Haji Suwarma Al-Muhtar SH MPD yang telah berpulang ke rahmatullah pada Selasa dini hari kemarin. Berdoa untuk beliau, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya dimulai sidang semu moot court penanganan perkara perdata dalam hal wan prestasi kasus jual beli sapi ini, saya bacakan terlebih dahulu kronologi kasus tersebut. Kronologi kasus. Ica Suciati, pekerjaan peternak sapi, alamat Desa Ciroyong, RT 01 RW 19, Kecamatan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai penggugat dalam hal ini menguasakan kepada Daniel Carlos Maripi melawan Muhammad Jati Purnama. Pekerjaan makelar penjual sapi, alamat Desa Ciroyong, RT 02 RW 20, Kecamatan Ciroyong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai tergugat dalam hal ini menguasakan kepada Rifki Ramadan. Kronologi perkara. Pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Kedua, bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 1 Maret 2022, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Dewi Rifani Andrian dengan harga Rp9 juta dan Rp7.500.000 sehingga total sebesar Rp16.500.000 dengan uang muka sebesar Rp1.500.000 sehingga kekurangannya sebesar Rp15 juta. Kedua, pada tanggal 10 Maret 2022, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar Rp8 juta dengan uang muka sebesar Rp500.000 sehingga kekurangannya Rp7.500.000. Ketiga, pada tanggal 18 Maret 2022, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga Rp8 juta dan Rp9.500.000 sehingga total sebesar Rp17.500.000 dengan uang muka sebesar Rp2 juta sehingga kekurangannya sebesar Rp15.500.000. Terakhir, pada tanggal 20 Maret 2022, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar Rp7 juta, Rp8.500.000 dan Rp9.500.000 sehingga total Rp25 juta dengan uang muka sebesar Rp3 juta sehingga kekurangannya sebesar Rp22 juta. Sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp60 juta. Dengan kesepakatan bersama antara para penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Juni dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Ketiga, bahwa kemudian penggugat berusaha menagih seluruh sisa pembayaran yang tersebut di atas kepada tergugat pada saat batas waktu yang telah disepakati, tetapi tergugat mengelak dan tidak segera melunasi kekurangan pembayaran. Keempat, bahwa dengan hal tersebut penggugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati.
kondisi tergugat. Pertama, bahwa tergugat dalam hal ini mengalami kebangkrutan dikarenakan sapi-sapi yang akan dijual kembali oleh tergugat terjangkit virus antar dan banyak sapi yang mati, sehingga tergugat mengalami kerugian dan tidak dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Kemudian, bahwa tergugat telah mempunyai itikat baik untuk melakukan pembayaran walaupun tidak sepenuhnya melunasi pembayaran. Kemudian, bahwa penggugat terus mendesak tergugat untuk melakukan pelunasan pembayaran, sedangkan kondisi keuangan tergugat benar-benar tidak ada pemasukan. Kemudian, bahwa dikarenakan tergugat merasa terdesak dan terancam, sehingga tergugat pergi dari rumah untuk bekerja agar dapat melunasi pembayarannya kepada para penggugat. Adapun pengetahuan saksi penggugat terhadap kasus. Pertama, Dewi Rifani Andrian sebagai karyawan yang menyaksikan jual beli antara penggugat dengan tergugat. Kedua, Sri Nurdiani sebagai tetangga penggugat yang pekerjaannya mengantarkan sapi kepada tergugat. Saksi ini mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat, namun tidak mengetahui secara detail. Adapun pengetahuan saksi tergugat terhadap kasus. Pertama, Muhammad Rizky Ridauloh sebagai karyawan tergugat yang mengetahui kondisi tergugat dan juga mengelola keuangan usaha dari pekerjaan tergugat. Kedua, Ivan Rifai sebagai karyawan dari tergugat yang merawat sapi sehingga mengetahui kondisi sapi tergugat. Sekian kronologi kasus tersebut. Selanjutnya, saya hadirkan para pemeran yang akan memerankan sidang semu ini. Pertama, mediator yang akan diperankan oleh Saudara Fadil Tambunan. Kemudian, saksi tergugat diperankan oleh Saudara Rizky Ridauloh dan juga Saudara Ivan Rifai. Adapun saksi penggugat diperankan oleh Saudari Dewi Rifani dan juga Saudari Sri Nurdiani. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat diperankan oleh Saudara Rifki Ramadan dan kuasa hukum penggugat oleh Saudara Daniel Carlos Maripi. Di sini, untuk tergugatnya sendiri diperankan oleh Saudara Jati Purnama dan penggugat diperankan oleh Saudari Ica Suciati. Kemudian, untuk juru sumpah diperankan oleh Saudara Ramdan Darmawan. Selanjutnya, majelis hakim diperankan oleh Saudara Nasrul Rojab, Saudari Dewi Andriani, dan Saudari Dina Yanuwari. Terakhir, di sini ada panitera yang akan diperankan oleh Saudara Fadli Fauzan. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, sidang semu atau moot court penanganan perkara perdata dalam haluan prestasi kasus jual beli sapi kita mulai. Para hadirin sidang yang berbahagia, sebelum kita memasuki agenda persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Harap yang lain bisa mendengarkan dan memperhatikannya. Tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir diharap berdiri untuk menghormati. Kedua,
Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Handphone agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via handphone. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pembacaan tata tertib selesai. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38 /PDT.G /2022 /PN.KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan tergugat Muhammad Jati Purnama pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada semua hadirin yang ada di persidangan kali ini, silakan untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran dan juga keberjalanan persidangan kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hakim anggota apakah sudah siap? Siap, majelis. Hakim anggota 2. Siap, majelis. Panitia sudah siap? Siap, majelis. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38 /PDT.G /2022 PN.KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Jati Purnama pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas dipersilakan untuk memanggil para pihak penggugat juga pihak tergugat untuk memasuki ruangan persidangan. Kepada
Tergugat dan penggugat dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saya silakan untuk duduk pada pihak penggugat juga tergugat. Saudara penggugat, apakah dalam persidangan kali ini saudara bertindak sendirian atau diwakili dengan kuasa hukum Anda? Saya didampingi oleh kuasa hukum. Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat. Izin perkenalan diri dulu, yang mulia. Perkenalkan, nama saya Eko Sumaridi SHMH. Saya berasal dari tim advokasi dan partner berjalan atau berlokasi di tempat Jalan Raya Laswi nomor 2 Jakarta Bandung. Pada kesempatan kali ini saya membersamai dan diberikan amanah sebagai kuasa hukum saudari Suciati terkait dengan kasus ini sampai dengan pengadilan selesai. Terima kasih. Baik, apakah kuasa hukum penggugat membawa surat kuasa? Siap bawa yang mulia. Silakan untuk diserahkan ke depan. Baik, surat kuasa dari kuasa hukum penggugat sudah kami terima. Dari saudara tergugat, apakah saudara dalam persidangan kali ini saudara bertindak sendirian atau diwakilkan oleh kuasa hukum tergugat? Baik, yang mulia, saya juga diwakilkan dengan kuasa hukum. Ya, silakan untuk kuasa hukum tergugat untuk memperkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang mulia. Kenalkan, nama saya Diki Ramadan SHMH, selaku kuasa hukum dari tergugat Muhammad Yati Purnama. Saya berasal dari kantor hukum partner yang beralamat di Jalan Romo 123 Cipayung. Di sini menurut surat kuasa tanggal 2 Juni saya akan mendampingi saudara Muhammad Yati Purnama dari mulai acara persidangan ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, apakah surat kuasanya dibawa? Silakan untuk diserahkan ke depan. Baik, untuk surat kuasa hukum penggugat, mohon maaf, tergugat sudah kami terima. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah saudara telah menerima surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, yang mulia. Baik, apakah sudah memahami dari isi gugatan tersebut? Sudah, yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara penggugat juga saudara tergugat bahwasannya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka saudara diberikan kesempatan perkara ini sebelum diperiksa juga diputus oleh pengadilan. Saudara penggugat juga saudara tergugat diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih juga pikiran yang tenang untuk menyelesaikan masalah ini dengan tahapan mediasi. Apakah saudara penggugat juga saudara tergugat sudah mempersiapkan mediator untuk mediasi kali ini? Tidak? Baik. Keduanya tidak mempersiapkan mediator, maka dari pengadilan mempersiapkan mediator untuk menyelesaikan mediasi pada kali ini, yaitu menunjuk saudara Fadil Tambunan SH sebagai mediator pada kali ini. Saudara tergugat, saya berkesempatan 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Apakah bagaimana dari kuasa hukum penggugat dengan waktu 1 minggu? Ya, bagaimana dari saudara tergugat sepakat untuk waktu 1 minggu untuk melakukan proses mediasi? Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada penggugat juga kepada pihak tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini kita tunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Penitra? Tanggal 15 Juni yang mulia. Ya. Apakah di tanggal tersebut ada agenda persidangan lain?
Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang kembali tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38/PDT.J/2022 dengan _PN.KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Jati Purnama pada hari ini tanggal 15 Juni 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, majelis hakim sudah menerima surat hasil mediasi dari mediator yaitu saudara Fadil Tambunan SH yang menyatakan bahwasannya perdamaian yang saudara lakukan antara pihak penggugat juga tergugat tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan sidang gugatan. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatan Anda? Baik, silakan untuk diserahkan ke majelis hakim juga kepada pihak tergugat untuk surat gugatannya. Baik, selanjutnya silakan juga untuk dibacakan untuk surat gugatannya. Mohon izin yang mulia untuk membacakannya. Surat gugatan non prestasi Bandung 5 Juni tahun 2022. Hal gugatan non prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung Jalan Mata Dinata ST nomor 74/80 CHP Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama dan Nikolaus Marik SHMH, umur 30 tahun, pekerjaan advokat, alamat Sip & Partner, Jalan Raya Laswi, nomor 2, Ciamplas, Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 1 Juni 2022 yang dilampirkan dalam surat ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama. Di bawah ini namanya Ica Suciati, pekerjaan peternak sapi, alamat Desa Ciroyom, RT 1 RW 19, Kecamatan Ciparai, Bandung, yang mana telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasa hukumnya tersebut yang akan menandatangani serta mengajukan surat gugatan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini juga para penggugat hendak mengajukan gugatan kepada nama Muhammad Jati Purnama, pekerjaan pangkalan penjual sapi, alamat Ciroyom, RT 2 RW 20, Kecamatan Ciroyom, Bandung, yang mana akan disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan non prestasi hutang piutang adalah sebagai berikut. Poin 1, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Poin 2, bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Poin A, pada tanggal 1 Maret 2022, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Dewi Fani Andrian dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 sehingga total sebesar 16.500.000 dengan uang muka sebesar 1.500.000 sehingga kekurangannya sebesar 15 juta. Poin B, pada tanggal 10 Maret 2022 penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 sehingga kekurangannya 7.500.000. Pada tanggal 18 Maret 2022 penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 8 juta rupiah dan 9.500.000 sehingga total sebesar 17.500.000 dengan uang muka sebesar 2 juta sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000. Poin D, pada tanggal 20 Maret 2022 penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar 7 juta rupiah, 8.500.000 dan 9.500.000 sehingga total sebesar 25 juta rupiah dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar
60 juta rupiah dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Mei dan tergugat lalu menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Poin 3, bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 3 Mei 2022 yaitu sebesar 10 juta rupiah. Bahwa pada poin 4, bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 tergugat harus baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 5 Mei 2022 yaitu sebesar 5.500.000. Poin 5, bahwa pada waktu yang bersamaan pada tanggal 5 Mei 2022 tergugat membayar kekurangan pembelian sapi kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Mei 2022 yaitu sebesar 10.500.000. Poin 6, bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 12 juta rupiah dan kekurangannya akan dilunasi bersamaan pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar 10 juta rupiah. Bahwa pada poin 7, bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 17 Mei 2022 karena tergugat mengalami kebangkrutan karena sapi-sapi tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. Poin 8, bahwa tanggal 17 Mei 2022 para penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayarannya yaitu sebesar 36 juta rupiah kepada tergugat karena tergugat tidak kunjung lunasi dan memberikan kepastian dan bahkan menolak. Poin 9, bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan saudari Renal Mukhtar selaku Ketua RT 19 Desa Ciroyom RT 2 RW 20 Kecamatan Ciroyom Kota Bandung Jawa Barat Sukoharjo. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat. Namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap penggugat. Poin 10, bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, para penggugat memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan. Poin 1, menerima gugatan penggugat. Poin 2, mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. Poin 3, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan uang prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat. Poin 4, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 36 juta rupiah kepada penggugat. Poin 5, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan lunasnya pembayaran ganti rugi tersebut. Poin 6, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Poin 7, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset, banding, dan kasasi. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat dan Eva Rosmaripi SHMA. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat atas pembacaan surat gugatannya. Apakah dari pihak penggugat akan tetap dengan gugatan yang tadi sudah disampaikan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan kami. Baik, dari pihak tergugat apakah saudara mengetahui ataupun memahami isi dari surat gugatan yang tadi sudah disampaikan? Baik yang mulia, saya sudah memahami isi dari gugatan tersebut. Baik, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang sudah disampaikan oleh pihak penggugat? Ya yang mulia, kami memohon waktu 2 minggu. Baik, 2 minggu untuk waktu jawaban dari gugatan tersebut. Dari pihak penggugat dengan waktu 2 minggu apakah bagaimana? Dari pihak penggugat mengusulkan 1 minggu yang mulia. Baik, 1 minggu siap untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan tersebut? Siap yang mulia. Baik. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban atas gugatan yang tadi disampaikan oleh pihak penggugat, maka sidang hari ini ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 22 Juni yang mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut ada agenda persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 kepada para pihak untuk dapat menghadiri sidang kembali tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38 garis miring PDT.G/2022 garis miring PN.KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Yati Purnama pada hari ini tanggal 22 Juni tahun 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada agenda pada hari ini, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah sejauh ini sudah tercapainya suatu perdamaian dengan pihak tergugat? Baik, Yang Mulia, untuk sampai saat ini kami dari pihak penggugat belum mencapai perdamaian dengan pihak tergugat, maka dari itu kami selaku pihak penggugat ingin melanjutkan kembali persidangan. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat apakah sama sampai saat ini masih belum tercapai suatu perdamaian? Ya, baik Yang Mulia, dari kami juga belum mencapai perdamaian dengan penggugat, maka dari itu kami juga ingin melanjutkan persidangan ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan jawaban gugatan atas gugatan sebelumnya. Maka dari itu, apakah dari pihak kuasa hukum tergugat sudah mempersiapkan jawaban dari gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan untuk diserahkan ke depan, kemudian kepada pihak penggugat. Baik, surat surat gugatan sudah kami terima. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk dapat membacakan isi daripada surat jawaban gugatan tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini kami sudah menyiapkan jawaban gugatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38 garis miring PDT.G/2022 Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jalan Marta Dinakal ST nomor 7480 Cihapi Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan hormat, kami yang bertandatangani bawah ini, nama Rifki Ramadan SHMSCLE, umur 30 tahun, pekerjaan advokat, alamat Permata dan partner Jalan Rombowasito nomor 123 Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 2 Juni 2022, yaitu nama Muhammad Yati Purnama, pekerjaan maklar penjual sapi, alamat Ciroyom RT 02/20, Kecamatan Ciroyom, Bandung. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang dilakuinya secara tegas. Kedua, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar dalam posita ke-7, tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usaha, sehingga tergugat belum bisa melunasi utang tersebut. Keempat, bahwa benar pada posita ke-9 tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran. Yang kelima, bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan manifestasi karena tergugat sudah mempunyai etikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer, yang pertama, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan, dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Rifki Ramadan SHMH. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat atas penjelasan dari isi surat jawaban gugatan tersebut. Bagaimana dari pihak penggugat setelah tadi mendengarkan isi dari surat jawaban gugatan, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban daripada pihak tergugat? Baik, Yang Mulia, kami dari pihak penggugat akan mengajukan replik, tapi memberikan waktu kepada pihak penggugat sebanyak 3 minggu. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, 3 minggu yang diajukan untuk mempersiapkan replik tersebut, apakah bagaimana dari pihak tergugat?
menurut kami cukup lama ya Tuan Mulia, kalau 3 minggu kami mengajukan 1 minggu saja. Baik, 1 minggu apakah siap untuk menyiapkan rapid tersebut? Baik, yang mulia dari pihak penggugat menerima. Baik. Karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu ke depan untuk membuat replik. Maka kemudian sidang nanti akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Pak Ditra? Tanggal 29 Juni yang mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut ada agenda persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 kepada para pihak untuk dapat menghadiri sidang kembali tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Yes. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 38-PDT-G-2022-PN-KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Yati Purnama pada hari ini tanggal 29 Juni tahun 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada agenda persidangan hari ini, saya tanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah sejauh ini sudah tercapainya suatu perdamaian? Baik, terima kasih yang mulia. Sejauh ini dari pihak penggugat pun masih sama, tidak ada perdamaian dari pihak tergugat maupun penggugat. Maka dengan ini kami pihak penggugat memohon untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih. Baik, dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah tercapai suatu perdamaian? Baik yang mulia, dari kami pun sama halnya dengan penggugat belum, jadi kami berharap sidang ini tetap dilanjutkan. Baik, sesuai dengan agenda sebelumnya, bahwasannya pada agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pengajuan replik dari pihak penggugat. Apakah dari kuasa hukum penggugat sudah mempersiapkan repliknya? Siap sudah yang mulia. Baik, silakan untuk diserahkan ke depan dan juga kepada pihak tergugat. Baik, silakan untuk dibacakan juga isi daripada replik yang sudah diberikan. Baik, terima kasih yang mulia. Replik penggugat. Replik nomor 38-PDT-G-2022-PN-KB antara Ica Suciati sebagai penggugat melawan Muhammad Yati Purnama sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 28-PDT-G-2022-PN-KB Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jalan Mata Dinata ST nomor 74-80 Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tertanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut. 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Poin 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. Poin 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan informasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. Poin 4. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan investasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Maka dari itu kami harap 1. Melakukan gugatan tergugat seluruhnya, 2. Menolak seluruh jawaban tergugat, 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan investasi, 4. Mendukung tergugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adil. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perkataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum
penggugat Jalan Bebas Maritim SH. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat atas penjelasan dari isi replik yang sudah disampaikan. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik yang tadi sudah disampaikan? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan duplik dan kami mohon waktu 1 minggu. Baik, waktu 1 minggu. Apakah bagaimana dari pihak penggugat untuk waktu 1 minggu? Kami dari pihak penggugat sendiri merasa untuk 1 minggu itu terlalu lama ya mungkin, maka dari itu kami dari pihak penggugat untuk mengusulkan waktunya dalam waktu 3 hari. Terima kasih. Baik, 3 hari. Bagaimana dari pihak tergugat dengan 3 hari? Apakah siap untuk mempersiapkan dupliknya? Keberatan yang mulia, waktu 3 hari itu sangat singkat sekali, jadi kami mohon waktu 5 hari saja. Baik, bagaimana dari penggugat 5 hari dirasa dicukupkan? Ya, yang mulia, saya akan cukup. Baik, dikarenakan waktu 3 hari itu terlalu cepat dan juga waktu 1 minggu terlalu lama, maka waktu 5 hari untuk membuat duplik dirasa cukup. Maka sidang akan kembali dilanjutkan pada tanggal berapa? Panitera? Tanggal 4 Juli yang mulia. Baik, apakah di tanggal 4 Juli tersebut ada agenda persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik, jika tidak ada, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Kemudian kepada para pihak penggugat juga tergugat untuk dapat menghadiri kembali pengadilan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perdata 38/PDT-G/2022/PN-KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Yati Purnama pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, di sidang kelima kali ini saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah sejauh ini sudah tercapai suatu perdamaian? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk sampai dengan saat ini masih belum ada perdamaian dari pihak penggugat maupun tergugat. Maka dari itu kami dari pihak penggugat ingin mengajukan kembali perkara ini dilanjutkan. Terima kasih. Baik, suatu perdamaian masih belum tercapai. Bagaimana dengan pihak tergugat? Baik yang mulia, dari kami pun sama belum mencapai perdamaian, karena itu kami mohon melanjutkan persidangan. Baik, sesuai dengan agenda sebelumnya bahwasannya pada sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pengajuan duplik daripada pihak tergugat. Silakan bagaimana dari kuasa hukum tergugat, apakah sudah mempersiapkan duplik tersebut? Sudah ya mulia. Baik, silakan untuk diserahkan ke depan juga kepada pihak penggugat. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk dapat juga membacakan isi daripada duplik yang sudah diserahkan kepada majelis hakim juga kepada pihak penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tergugat akan menyampaikan duplik. Kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38/PDT-PDT-G/2022/PN-KB Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jalan Marta Dinata, RW nomor 74/80, Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menandatangani bahwa ini nama Arif Kiramasan SHMA CLE, umur 30 tahun, pekerjaan advokat, alamat temankan dan partner dalam nomor nomor 123 Kota Bandung. Bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 2 Juni 2022, yaitu nama Muhammad Yati Purnama, pekerjaan maklar penjual sapi, alamat Ciroyom, RT 02 RW 20, Kecamatan Ciroyom, Bandung. Selaku tergugat perkara nomor 38/PDT-G/2022/PN-KB. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat
tergugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Kedua, bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, kata tidak ada pemasukan dalam usaha kami. Ketiga, bahwa tergugat sebelumnya sudah ada etikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. Keempat, bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menerima bukti tergugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Rifki Ramadan, SHMA Ciala. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat atas penjelasan daripada isi duplik yang sudah disampaikan. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat ataupun pihak penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik yang sudah disampaikan, juga memahaminya? Baik. Mungkin replik juga duplik sudah diajukan oleh kedua pihak, maka tahap selanjutnya akan dilakukannya agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan kita tunda kembali pada bagaimana kepada kedua pihak untuk mempersiapkan alat-alat bukti yang dibutuhkan. Apakah dapat mempersiapkannya? Dari pihak penggugat sendiri menyanggupi untuk dalam hal ini mengumpulkan bukti yang ada, tapi dari pihak penggugat memberikan waktu, jangka waktunya 1 minggu. Terima kasih. Baik, 1 minggu dari pihak tergugat, apakah 1 minggu disepakati untuk mempersiapkan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk agenda sidang selanjutnya? Baik, yang mulia. Baik. Dengan demikian sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Panitia? Tanggal 11 Juli yang mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut ada agenda persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik, jika tidak ada, dengan demikian sidang ditunda dan juga akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 kepada para pihak untuk dapat menghadiri kembali sidang tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara nomor 38 /PDT-2022/PN-KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Jadi Purnama pada hari ini tanggal 11 Juli tahun 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sejauh ini sebelum kita lanjutkan kepada agenda persidangan pada hari ini, saya tanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah sejauh ini sudah tercapai suatu perdamaian? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk sampai dengan saat ini belum ada perdamaian dari pihak penggugat maupun tergugat sendiri. Maka dari itu kami dari pihak penggugat memohon untuk tetap melanjutkan peradilan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Apakah dari pihak tergugat bagaimana sudah tercapai suatu perdamaian? Baik, terima kasih yang mulia. Salah dengan adanya penggugat, kami juga belum mencapai kesepakatan untuk mencapai perdamaian. Maka dari itu sidang lanjutkan. Baik, pada sidang ke-6 kali ini masih belum tercapai suatu perdamaian antara pihak penggugat ataupun tergugat. Maka dari itu sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, bahwasannya sidang kali ini yaitu dengan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti yang sudah disiapkan sebelumnya? Baik, sudah yang mulia. Baik, silakan untuk diserahkan ke depan untuk alat buktinya.
Baik, surat pembuktian dari pihak penggugat sudah kami terima. Selanjutnya silakan untuk pihak tergugat untuk memeriksa ke depan atas surat pembuktian yang sudah diberikan oleh pihak penggugat. Baik, dikarenakan surat pembuktian dari pihak penggugat sudah kami terima, juga sudah diperiksa oleh pihak tergugat. Apakah dari pihak penggugat membawa juga saksi-saksi yang akan dibawa ke persidangan kali ini? Baik, terima kasih Mulia. Dari pihak penggugat sendiri kami membawa dua saksi, yaitu yang pertama adalah saudari Dewi Rifaniadian dan juga saudari Siti Terima kasih. Baik, silakan kepada petugas untuk mempersilahkan kepada dua saksi tersebut untuk memasuki ruangan persidangan. Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saksi saudari Dewi Rifani Andrian, silahkan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan saksi, maka majelis hakim memerintahkan akan menanyakan beberapa hal mengenai identitas saudara. Mungkin bisa disebutkan nama dari saudara? Nama saya Dewi Rifani Andrian. Umurnya berapa tahun? Umur saya 20 tahun. Pekerjaan sebagai? Saya sebagai wira swasta. Untuk alamatnya? Di Jalan Dr. Muwardi 135 Sukajadi. Agama Islam. Ya. Apakah saudari ini dalam hal ini sedang dalam keadaan sehat jasmani juga rohani? Iya, majelis, saya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Baik. Sebelum Anda memberikan keterangan, maka saudara akan terlebih dahulu diambil sumpahnya sesuai dengan agama juga kepercayaan Anda. Apakah saudara bersedia untuk mengambil sumpah terlebih dahulu? Bersedia, majelis. Silakan kepada juru sumpah untuk menempatkan dirinya untuk mengambil sumpah daripada saksi pertama ini. Baik, mungkin bisa diikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing, maka saudara sudah seharusnya memberikan keterangan yang jujur dan juga sebenarnya. Apakah saudara sudah mengerti? Siap, mengerti, majelis. Baik. Pertanyaan pertama, apakah saudara kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat? Iya, saya kenal, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara penggugat. Jika dengan saudara tergugat, Iya, saya kenal, majelis. apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat? Iya, saya sebagai karyawannya, majelis. Kalau dengan tergugat ada hubungan pekerjaan juga? Tidak ada, majelis. Mungkin hakim anggota satu akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, sejak kapan Anda bekerja sebagai karyawan dari saudara penggugat? Maksud majelis, penggugat yang mana? Saudara Ica Suciati. Saya bekerja sekitar 1 tahun yang lalu. Baik, apakah yang Anda ketahui terkait perkara ini? Saya menyaksikan transaksi jual beli sapi antara penggugat dan tergugat yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022. Baik, apakah Anda mengetahui berapa banyak ekor yang dijual oleh penggugat kepada tergugat? Jadi saya mengetahuinya majelis ada 2 ekor sapi, sapi yang
Apakah Anda mengetahui bahwa pembayaran ini tidak dilakukan secara tunai? Iya, majelis. Lalu, apakah Anda mengetahui berapa uang yang kurang dibayar oleh tergugat kepada penggugat? Sepengetahuan saya, kurangnya uangnya itu sekitar 15 juta rupiah. Berarti uang muka pertama itu sekitar 1.500.000 rupiah. Apakah benar? Betul, majelis. Baik, saya kira cukup. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Apakah dari Hakim Anggota 2 ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak, majelis. Baik. Saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang sudah diberikan oleh saksi pertama tadi? Apakah kesaksian yang sudah disampaikan sudah benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Ya, sudah benar yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Dari saudara hukum tergugat, bagaimana kesaksian penggugat? Apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Ada yang mulia, bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 kami dari Muhammadiyah Purnama telah membayar lagi sebesar 5 juta sehingga kekurangannya sebesar 10 juta rupiah. Baik. Dari pihak penggugat apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Sangat. Memang betul untuk tanggal 1 Mei tergugat membayar sebesar 5 juta rupiah, tetapi untuk pelunasan yang dijanjikan tergugat pada tanggal 3 Mei itu belum lunas yang mulia. Baik. Terima kasih saudara saksi. Mungkin untuk sementara ini keterangan Anda kami anggap cukup. Nanti apabila ada pengadilan masih mengadukan keterangan dari Anda, apakah Anda bersedia untuk datang kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut? Bersedia, majelis. Baik. Terima kasih. Silakan ini untuk dibawa kembali kartu identitas Anda. Silakan untuk duduk ke tempat yang telah disediakan. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada keterangan saksi dari saksi kedua. Silakan untuk petugas untuk dipanggil ke depan. Baik, yang mulia, kepada saksi saudari Sri Nurdiani dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi yang kedua ini sebelum Anda memberikan tanggapan, kami meminta untuk kartu identitas diserahkan terlebih dahulu. Baik, sebelum nanti memberikan keterangan, mungkin kami akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu mengenai identitas Anda. Mungkin bisa disebutkan nama Anda siapa? Nama Sri Nurdiani, Umurnya berapa tahun? 20 tahun, Untuk pekerjaan sebagai apa? wirausaha, Alamat? alamat Jalan Pajajaran nomor 365, Agama? Islam. Baik. Saudara saksi, sebelum Anda memberikan keterangan, maka Anda akan terlebih dahulu diambil sumpahnya untuk dapat memberikan keterangan sesuai dengan agama juga kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Siap, bersiap. Baik. Silakan kepada juru sumpah untuk mengambil tempat yang sudah disediakan, dan saksi silakan untuk berdiri. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudara saksi, Anda sudah disumpah sesuai dengan agama juga kepercayaan Anda. Maka dari itu Anda wajib memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan juga sebenar-benarnya dengan sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Apakah Anda mengerti? Ya, mengerti, majelis. Baik. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Saya sama pihak penggugat tidak ada. Baik. Jika dengan pihak tergugat? Tergugat tidak. Apakah memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Saya sama penggugat hanya sebagai tetangga. Dan Jika dengan tergugat? tidak, majelis. Baik. Apakah saudara saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani? Ya, saat ini saya sedang sehat jasmani dan rohani. Baik. Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan akan diajukan oleh hakim anggota 2. Baik, terima kasih majelis. Pada saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengenai transaksi jual beli antara penggugat dan juga tergugat? Ya, majelis, saya mengetahui.
Apakah saudara mengetahui berapa harga penjualan sapi tersebut dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Untuk uang saya tidak mengetahui karena saya hanya mengantarkan sapinya saja. Terima kasih, saya kira cukup majelis. Kepada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan yang diajukan? Tidak ada majelis. Baik. Saudara hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang sudah diberikan oleh saksi kedua ini? Apakah kesaksian yang sudah diberikan sudah benar sesuai yang terjadi di lapangan? Baik, sudah yang mulia. Baik. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik. Dari kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh saksi kedua ini? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Sudah cukup yang mulia. Apakah dari penggugat ada tanggapan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, untuk sementara ini keterangan Anda kami rasa cukup. Apabila nanti pengadilan masih memerlukan keterangan Anda, apakah Anda bersedia untuk datang kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut? Siap, bersedia. Baik, terima kasih. Silakan untuk diambil kembali dan juga duduk ke tempat semula. Baik, karena agenda hari ini telah selesai dengan agenda pembuktian dari saksi pihak penggugat, maka sidang akan ditunda kembali selama 3 hari ke depan dengan agenda bukti dan juga saksi-saksi dari pihak tergugat. Pada tanggal berapa, Pak Dita? Tanggal 14 Juli yang mulia. Baik, apakah di tanggal tersebut ada agenda persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 kepada para pihak untuk dapat menghadiri kembali sidang tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 38/PDT/G titik garis miring 2022 garis miring PN.KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Yati Purnama pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada agenda sidang kali ini, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada pihak penggugat, apakah sejauh ini sudah tercapai suatu perdamaian? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk sampai dengan saat ini masih belum ada kata damai dari pihak penggugat maupun tergugat. Maka dengan ini pihak penggugat mohon untuk melanjutkan pengadilan. Terima kasih yang mulia. Baik, dari pihak tergugat bagaimana? Belum juga yang mulia, maka dari itu kami mohon sidang dilanjutkan. Baik, sampai sejauh ini masih perdamaian masih belum kita temukan. Maka dari itu sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, bahwasannya pada hari ini sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian juga saksi-saksi dari pihak tergugat. Apakah saksi-saksi dan juga bukti sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Baik, silakan untuk diserahkan ke depan. Baik, bukti dari pihak tergugat sudah kami terima. Silakan untuk pihak penggugat untuk dapat juga memeriksa bukti yang sudah diserahkan.
Baik, karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti dan juga sudah diperiksa juga oleh pihak penggugat, apakah pihak dari tergugat membawa saksi-saksi untuk persidangan kali ini? Sudah yang mulia, kami membawa 2 orang saksi, yang pertama adalah Muhammad Rizky Ridho dan yang kedua dari Fadli Fahmi. Baik, silakan kepada petugas untuk dapat memanggil kedua saksi tersebut ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia, kepada saksi saudara Muhammad Rizky Ridho diharap untuk memasuki ruang persidangan. Baik, silakan untuk duduk. Sebelum Anda memberikan keterangan. Baik, silakan untuk memberikan kartu identitas terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Ya baik, sebelum saudara nanti memberikan keterangan, mungkin kami akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu mengenai identitas Anda. Mungkin bisa disebutkan nama Anda? Nama saya Muhammad Rizky Ridho. Umur? 25 tahun. Pekerjaan? Pegawai swasta. Alamat? Jalan Cihamplas nomor 1. Agama? Islam Majelis. Oke. Apakah Anda saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, mungkin sebelum Anda memberikan keterangan, mungkin Anda akan disumpah terlebih dahulu. Maka dari itu kepada juru sumpah silakan untuk menempatkan diri. Baik, silakan untuk berdiri. Akan disumpah dulu sesuai dengan agama dan juga kepercayaan. Apakah Anda sudah bersedia? Sedia Majelis. Baik. Bisa diikuti. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya masuk duduk kembali. Saudara, Anda sudah disumpah sesuai dengan agama juga kepercayaan Anda. Maka dari itu Anda wajib memberikan keterangan yang jujur dan juga sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Apakah Anda sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Apakah Anda kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Tidak Majelis. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan pihak tergugat? Ya Majelis. Saya karyawan dari tergugat dan juga mengetahui kondisi tergugat dan sebagai pengelola keuangan dari usaha tergugat. Baik, dari Hakim Anggota 1 apakah ada pertanyaan? Tidak, Majelis. Dari Hakim Anggota 2? Pada majelis. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengenai permasalahan antara pihak penggugat dan juga pihak tergugat? Ya, saya mengetahui Majelis. Lalu, apakah saudara mengetahui berapa kekurangan biaya yang diinikan oleh pihak tergugat? Kekurangan seluruhnya kepada pihak penggugat yaitu sebesar 36 juta rupiah. Ya. Apakah Anda mengetahui bahwa tergugat telah melarikan diri? Itu tidak benar yang mulia. Tergugat tidak pergi meninggalkan rumah atau berusaha kabur, bahkan tapi karena tergugat terdesak, beliau pergi untuk bekerja. Begitu yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup sudah majelis. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang sudah diberikan oleh saksi ini? Apakah kesaksiannya sudah cukup benar? Cukup. Baik. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Cukup. Baik. Dari saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang sudah disampaikan oleh saksi kedua ke satu ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Pada hakim anggota ataupun kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat, apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Cukup majelis. Baik. Saudara saksi, untuk sementara ini keterangan Anda kami rasa dicukupkan. Apabila nanti pengadilan masih memerlukan keterangan Anda, apakah Anda bersedia untuk datang kembali memberikan keterangan lebih lanjut? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan untuk mengambil kembali kartu identitas Anda dan silakan untuk duduk di tempat yang sudah.
Baik, selanjutnya silakan untuk dipanggil saksi yang kedua. Baik, yang mulia, kepada saudara saksi Ivan Rifai untuk memasuki ruang persidangan. Persilakan. Baik, saudara saksi silakan untuk duduk. Sebelum saudara memberikan keterangan, kami akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu mengenai identitas Anda. Silakan untuk disebutkan nama lengkap. Nama Ivan Rifai. Umur 22 tahun. Pekerjaan. Wirausaha. Alamat. Jalan Hibrit nomor 20 Cisolok. Agama. Islam. Apakah Anda saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik. Sebelum Anda memberikan keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama juga kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, silakan untuk kepada juru sumpah untuk menempatkan diri. Bisa diikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan untuk bersumpah. Dengan agama juga kepercayaan Anda, maka dari itu Anda wajib memberikan keterangan yang jujur juga benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Apakah Anda memiliki hubungan ataupun kenal dengan pihak penggugat? Tidak, Majelis. Jika dengan pihak tergugat, Kenal, Majelis. apakah memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak tergugat? Ya, benar yang mulia. Karena saya adalah karyawan yang dipercayai oleh tergugat untuk merawat sapi-sapinya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan akan diajukan oleh Hakim Anggota 1, dipersilakan. Terima kasih majelis. Kepada saudara saksi, apa yang Anda ketahui terkait perkara ini? Baik yang mulia, saya mengetahui tentang jual beli sapi, namun hanya sekedar tahu. Untuk harga dan kekurangannya saya tidak mengetahui karena saya hanya karyawan yang merawat sapi-sapi yang telah dibeli oleh tergugat. Terima kasih, saya kira cukup majelis. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Apakah dari Hakim Anggota 2 ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, kepada saudara, apakah saudara tergugat pernah bercerita kepada Anda bahwa tergugat mempunyai kekurangan kepada para tergugat? Tidak, majelis. Apakah saudara tahu tentang kepergian tergugat? Yang saya tahu cuma pergi untuk bekerja. Baik, saya kira cukup majelis. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat atas kesaksian yang sudah disampaikan oleh saksi kedua ini? Apakah saksi ataupun keterangan yang diberikan sudah benar sesuai yang terjadi di lapangan? Sudah, yang cukup. Baik. Dari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian dari saksi kedua ini? Apakah ada yang ingin ditanggapi ataupun ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik. Kepada hakim anggota ataupun kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Cukup majelis. Baik. Saudara, untuk sementara ini keterangan Anda kami anggap cukup. Apabila nanti Anda dibutuhkan kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut, apakah Anda bersedia untuk datang kembali ke persidangan kali ini? Ya, saya bersedia. Baik. Terima kasih. Ini untuk diambil kembali dan silakan duduk kepada tempat yang sudah disediakan. Baik, saudara penggugat juga saudara tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti dan juga keterangan saksi sudah dilakukan dan sudah dianggap cukup. Maka persidangan akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Nah, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak. Baik. Dari kuasa hukum tergugat? Tidak ada. Karena kuasa hukum penggugat juga kuasa hukum tergugat ini tidak ada yang ingin mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan kepada tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang akan ditunda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Penitra? Tanggal 18 Juli yang mulia. Apakah di tanggal 18 Juli tersebut ada agenda persidangan lain?
Tidak, Yang Mulia. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini dirasa cukup dan ditunda terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022 kepada para pihak agar dapat menghadiri sidang kembali tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 38/P-G/2022/PN-KB antara pihak penggugat Ica Suciati melawan pihak tergugat Muhammad Jati Purnama pada hari ini tanggal 18 Juli tahun 2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita lanjutkan pada agenda persidangan kali ini, saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada kuasa hukum penggugat, apakah sampai saat ini sudah tercapai suatu perdamaian? Terima kasih Mulia, untuk sampai dengan saat ini masih sama, belum ada kata sepakat dari penggugat maupun tergugat. Maka dari itu kami dari pihak penggugat memohon untuk melanjutkan sidang. Terima kasih Mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat. Ya, baik Yang Mulia, belum juga dari kami, jadi kami mohon untuk tetap melanjutkan. Baiklah, sesuai agenda sidang sebelumnya, bahwasannya agenda persidangan pada hari ini yaitu adalah pembacaan putusan. Kepada kuasa hukum penggugat juga kuasa hukum tergugat dimohon untuk mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim dengan seksama. Putusan nomor 38/G/PDT/2022/PN-KB demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara Ica Suciati, pekerjaan peternak sapi, alamat peternak sapi, alamat di Desa Ciroyong, RT 1 RW 19 Kecamatan Ciparai Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat menguasakan kepada Daniel Carlos Maripi SHMH sebagai advokat kantor hukum SIP NP Partner yang bertempat di Jalan Raya Laswi nomor 2 Ciamplas Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2022 melawan Muhammad Jati Purnama, pekerjaan sebagai maklar penjual sapi, alamat di Desa Ciroyong RT 2 RW 20 Kecamatan Ciroyong Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini penggugat menguasakan dirinya kepada Rifki Ramadan SHMH CLA sebagai advokat kantor hukum Permata Partner yang bertempat di Jalan Romo Warsito nomor 123 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2022. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bandung pada tanggal 8 Juni 2022 di bawah register perkara nomor 38/G/PDT/2020/PN-KB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan secara tidak tunai. 2. Bahwa para penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2022, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Dewi Rifani Andrian dengan harga Rp9.000.000 dan Rp7.500.000 sehingga total sebesar Rp16.500.000 dengan uang muka sebesar Rp1.500.000 sehingga kekurangan sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 10 Maret 2022, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar Rp8 juta dengan uang muka sebesar Rp500.000 sehingga kekurangan sebesar Rp7.500.000. Pada tanggal 18 Maret 2022, penggugat menjual
2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga Rp8 juta dan Rp9.500.000 sehingga total sebesar Rp17.500.000 dengan uang muka sebesar Rp2 juta sehingga kekurangan sebesar Rp15.500.000. Pada tanggal 20 Maret 2022, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar Rp7 juta, Rp8.500.000 dan Rp9.500.000 sehingga total sebesar Rp25 juta dengan uang muka sebesar Rp3 juta sehingga kekurangan sebesar Rp22 juta sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp60 juta dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan Mei dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp5 juta dan sisanya akan dibayar kepada tanggal 3 Mei 2022 yaitu sebesar Rp10 juta. 4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp2 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 5 Mei 2022 yaitu sebesar Rp5.500.000. 5. Bahwa pada waktu yang bersamaan pada tanggal 5 Mei 2022 tergugat membayar kekurangan pembelian sapi kepada penggugat sebesar Rp5 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Mei 2022 yaitu sebesar Rp10.500.000. 6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar Rp12 juta dan kekurangannya akan dilunasi bersamaan pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp10 juta. 7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi, namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 17 Mei 2022 karena tergugat mengalami kebangkrutan karena sapi-sapi tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. 8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 para penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar Rp36 juta kepada tergugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. 9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan kepada Saudara Renal Muhtar selaku Ketua RT 19 Desa Ciroyom RT 02 RW 20 Kecamatan Ciroyom Kota Bandung. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat, namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap penggugat. 10. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual sapi beli yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan: primer, 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan uang prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp36 juta kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Dan yang ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul buzzer, banding, dan kasasi. Subsidiar. 1. Memohon majelis hakim yang mulia memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.
2. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Ketiga, menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, majelis hakim memberdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka majelis hakim menunjuk Saudara Fadil Tambunan SH sebagai mediator. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang dilakukan penggugat dan tergugat dengan mediator Fadil Tambunan SH dinyatakan gagal dengan alasan pihak penggugat bersikeras merasa bahwa tergugat sudah berusaha melarikan diri untuk tidak membayar kekurangan pembayaran sapi yang sudah dibelinya, dengan alasan pihak tergugat merasa bahwa masih mampu membayar kekurangannya dan merasa tidak melarikan diri karena tergugat pergi dari rumah bekerja mencari uang, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan hingga batas waktu yang diberikan, tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi hutang tersebut. 4. Bahwa benar pada posita ke-9 tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi hutang pembayaran. 5. Bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan uang prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Menimbang bahwa atas jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasehat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapannya atau replika sebagai berikut. Tentang pokok perkara. 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar, dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok kedua, bahwa dalam jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. Ketiga, bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat. Keempat, bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan uang prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasehat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapannya atau repliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara konvensi 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan uang prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa 1. Bukti P1 kwitansi nomor 1 tertanggal 1 Maret tahun 2022 dengan nominal 1,5 juta. Kedua, bukti P2 kwitansi nomor 2 tertanggal 10 Maret tahun 2022 dengan nominal Rp500.000. Ketiga, bukti P3 kwitansi nomor 03 tertanggal 18 Maret tahun 2022 dengan nominal Rp2 juta. Keempat, bukti P4 kwitansi nomor 04 tertanggal 20 Maret tahun 2022 dengan nominal Rp3 juta. 5. Bukti P5 kwitansi nomor 05 tertanggal 1 Mei tahun 2022 dengan nominal Rp5 juta. 6. Bukti P6 kwitansi nomor 06 tertanggal 3 Mei tahun 2022 dengan nominal Rp2 juta.
7. Bukti P7 kwitansi nomor 07 tertanggal 5 Mei tahun 2022 dengan nominal Rp5 juta. 8. Bukti P8 kwitansi nomor 08 tertanggal 8 Mei tahun 2022 dengan nominal Rp12 juta. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Dewi Rifani Andrian, saksi 1 penggugat, bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat, yaitu sebagai karyawan penggugat. Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat yang pada tanggal 1 Maret tahun 2022 penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat. Bahwa saksi mengetahui harga penjualan sapi yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sebesar Rp9 juta dan Rp7.500.000 dengan total Rp16.500.000. Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp1.500.000 sehingga kekurangan pembayaran yang dilakukan tergugat sebesar Rp15 juta. Saksi Sri Nuriani, saksi 2 penggugat, bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat serta memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat sebagai pengantar sapi. 2. Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat, namun saksi hanya sekedar tahu, tidak secara detail, jumlah pembayaran yang disepakati oleh penggugat dan juga tergugat. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. 1. Kwitansi pembayaran pembelian obat virus antraks sebesar Rp750.000 diberi tanda T1. Bukti pembayaran periksaan sapi kepada mantri diberi tanda T2. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, tergugat di persidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Muhammad Rizky Widowo, saksi 1 tergugat, bahwa saksi tidak mengenal penggugat dan mengenal tergugat, serta saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat sebagai karyawan pengelola keuangan. Bahwa saksi-saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh penggugat dan juga tergugat. Bahwa saksi mengetahui kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat sebesar Rp36 juta. Bahwa saksi mengetahui tindakan tergugat meninggalkan rumah bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk bekerja. 2. Ikhwan Rifai, saksi 2 tergugat, bahwa saksi hanya mengenal tergugat karena memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat sebagai karyawan yang mengurus sapi-sapi tergugat. Bahwa saksi hanya sekedar tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dengan tergugat, namun tidak mengetahui secara detail pembayaran yang harus dilakukan oleh tergugat. Bahwa saksi mengetahui kebangkrutan yang dialami oleh tergugat yang disebabkan oleh sapi-sapi yang dibeli terjangkit virus antraks. Bahwa saksi mengetahui tergugat pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan serta keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat. Dikarenakan sapi-sapi yang telah dibeli oleh tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat sebesar Rp60 juta dengan objek jual beli berupa 8 ekor sapi. Menimbang bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut tergugat telah lalai memenuhi perjanjian berupa pelunasan pembayaran sebesar Rp36 juta yang wajib dibayar hingga tenggang waktu yang telah disepakati pada tanggal 22 Mei tahun 2022 dengan pergi dari rumah dan tanpa ada konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran tersebut oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil bantahannya, bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan pelunasan pembayaran kepada penggugat. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan satu sama lain, yang saling bersesuaian, majelis hakim berkesimpulan para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulannya. Selanjutnya mohon putusan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2, majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan. Dengan demikian, majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara beruntun sebagai berikut. Menimbang
bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut bergantung dari petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang, oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya. Oleh karenanya, tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Baik. Mengingat ketentuan dalam HIR maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli sapi antara penggugat sah demi hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat sebesar 36 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 36 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatannya apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung pada hari ini oleh kami Muhammad Nazrul Rojab SHM Hum, Dewi Andriani SHM Hum, Dina Yanuari SHM Hum, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Fadli Fauzan SHM Hum, Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan dihadiri para pihak. Bandung 18 Juli tahun 2022, Hakim Ketua Majelis Muhammad Nazrul Rojab ditandatangani. Hakim-hakim anggota Dewi Andriani SHM Hum ditandatangani. Hakim anggota 2 Dina Yanuari ditandatangani. Juga Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung ditandatangani. Baiklah, putusan pengadilan sudah dibacakan oleh majelis hakim. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah memahami dan juga mengerti dari isi putusan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim? Siap, sudah. Baik. Apakah dari pihak penggugat sudah menerimanya? Sudah. Baik. Dari kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dan juga memahami atas isi putusan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim? Baik. Apakah pihak tergugat menerima atas putusan yang sudah diputuskan? Baik. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 38 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN titik KB pada hari Senin 18 Juli 2022 dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon